Misalnya kita lihat dari diri kita sendiri, misalnya kita pengen kuliah lagi ya untuk upgrade karir dan lain sebagainya, otomatis ini akan menjadi salah satu tujuan finansial kita. Nah, bagi mereka yang pengen kuliah lagi dan mereka sudah berumah tangga dan punya tanggungan, otomatis biaya pendidikan yang ditanggung itu bukan hanya buat dirinya sendiri, tapi buat anaknya juga. Sementara kalau kita lihat dari biaya pendidikan anak itu, banyak sekali expert yang mengatakan bahwasannya setiap tahun sampai 10% gitu. Ya itu jelas berapa kali lipatnya dari inflasi pendidikan dari BPS gitu kan. Dan memang nggak dipungkiri benar juga gitu. Karena institusi pendidikan itu kan dia memang harus membiayai semuanya kan. Jadi kayak entah itu ada development-nya di situ, gaji guru dan lain sebagainya. No wonders kalau memang sangat tinggi gitu. Cuman memang adanya fasilitas pembiayaan terkait biaya pendidikan itu semestinya memang bisa jadi solusi, tapi jangan sampai ini dijadikan sebagai satu-satunya solusi sih menurut saya sih. Oke, baik. Ini juga berkaitan sama pertanyaan saya selanjutnya. Kalau tadi Mas Aulia Akbar sempat menjelaskan bahwa konteksnya terhadap yang sudah berkeluarga. Katakanlah memang menempuh pendidikan lebih lanjut bukan menjadi kebutuhan primer. Tapi kan case yang tadi kita bahas ini adalah seorang mahasiswa PTN yang sebenarnya sedang menempuh S1, bahkan orang tuanya sendiri adalah karyawan dari kampus itu sendiri. Nah, dia menyampaikan keluhannya bahwa dia nggak bisa bayar uang kuliah padahal itu adalah kebutuhan primer. Tapi dia sendiri juga belum berpenghasilan begitu. Nah, akhirnya kan memang dari rektorat kampus terkait akhirnya memberikan opsi ya udah peer to peer lending karena kami sudah bekerja sama secara khusus dengan perusahaan tersebut. Sebenarnya kalau dari Mas Aulia Akbar sendiri sebagai financial planner melihat akhirnya dengan kondisi seperti ini masyarakat memilih untuk mengambil produk peer to peer lending. Sebenarnya masih tergolong sehat atau enggak secara finansial? Oke, sebetulnya kalau kita lihat kita tarik mundur lagi ya, P2P lending untuk dana pendidikan ini bukan hal baru ya, karena beberapa tahun 2019, 2018 tuh sudah ada juga yang memang dia sudah mengkhususkan diri kalau untuk kuliah di tempat A atau kursus di tempat B itu ada kita punya sistem pendanaan yang sudah kerjasama. Gitu. Nah sebetulnya apakah ini tergolong sehat? Orang tua kan kalau kita nature-nya sebagai orang tua kan kita pasti pengen yang terbaik buat anak. Betul. Gak mungkin lah kita walaupun budgetnya ada sekian gitu ya, sekolahnya mungkin yang bisa di-afford tuh cuma sekolah yang seperti ini. Pasti kan diada-adain dalam tanda kutip. Ya, entah mungkin dia minjem dana atau gimana, tapi tujuannya agar anak itu bisa mengenyam pendidikan di tempat yang lebih baik ya. Agar di kedepannya dia bisa tumbuh dan lebih sukses dibanding orang tuanya. Sebenarnya sih nggak masalah, ya. Asalkan memang dana yang dipinjam atau yang dipinjam untuk membiayai kebutuhan pengeluaran wajib yang satu ini emang masih dalam batasan wajar di situ. Nah yang parahnya kan kalau memang oke, sekarang saya pakai fasilitas pembiayaan tapi saya sendiri nggak ngukur kemampuan saya sebagai karyawan. Akibatnya nggak bisa bayar cicilan atau bisa cuman udah bener-bener mepet sampai bener-bener tight sampai nggak bisa bayar apapun sampai ketika ada kebutuhan darurat semuanya buyar di situ. Akhirnya jadi minjem lagi yang kita khawatirkan seperti itu. Ya. Baik, membahas mengenai peer-to-peer lending. Apakah peer-to-peer lending ini boleh dibilang salah satu solusi yang tepat ya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan khususnya untuk biaya kuliah itu satu. Lalu kalau berbicara mengenai plus minus ya, kita kan melihat sebetulnya membahas peer-to-peer lending ini bukan hanya di pendidikan aja, sudah banyak artinya case-case yang berkaitan dengan peer-to-peer lending lalu berakhir kurang bahagia lah boleh dibilang begitu ya. Nah, menurut kacamata Mas Aulia Akbar sendiri, untuk peer-to-peer lending khususnya di dunia pendidikan, ini plus minusnya seperti apa sih? Apalagi kalau mungkin dikaitin sama bunga. Apakah ada bedanya ya gitu? Kalau peer-to-peer lending untuk pendidikan misalnya berbeda dengan untuk penyelesaian masalah yang lain. Pertama target pasarnya peer-to-peer lending itu udah beda sama perbankan ya. Biasanya mereka mungkin menyasar orang-orang yang sifatnya unbankable gitu. Atau mungkin mereka susah untuk mendapat fasilitas pembiayaan di bank dan mereka mungkin cuma modal KTP dan di situ pencairannya lebih cepat. Gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut saya peer-to-peer lending itu bisa jadi solusi juga ya. Kalau kita lihat dalam hal bisnis gitu ya, untuk kayak dana, kalau untuk kayak pengusaha dia mau bayar supplier untuk cari pinjaman cepat sementara dia mungkin pengusaha di daerah gitu yang yang jauh dari jangkauan bank ya menurut saya itu jadi solusi juga. Nah, lantas bagaimana kalau di bidang pendidikan ya mungkin saja akan ada bunga yang lebih tinggi sebagai konsekuensi ya pencairan yang lebih cepat dari kita ngajuin KTA dan lain sebagainya. Nah, tapi balik lagi, kalau memang ada biaya-biaya itu sendiri, nah si
debiturnya itu tidak memperhatikan di sini ya, dan dia meminjam mungkin di atas kemampuannya dia, itu yang jadi masalah. Selama memang masih dalam kondisi yang menurut saya ideal dari segi pemasukan dan lain sebagainya, saya rasa itu masih tetap masih bisa jadi solusi sih. Oke, baik. Ini semakin complicated gitu ya. Iya. Yang mau saya tanya selanjutnya adalah tadi Mas Aulia Akbar bilang bahwa kita harus tahu nih kemampuan diri sendiri sebagai debitur. Nah, ini kan konteksnya katakan kita bicara soal mahasiswa S1 begitu ya. Memang butuh untuk menyelesaikan pendidikannya dalam konteks primer begitu. Ini sangat butuh. Nah, sebagai orang tua sebenarnya bagaimana sih cara mempersiapkan pendidikan, biaya pendidikan bagi anak, mengingat kalau mau mempersiapkan jauh-jauh hari kan juga harus memperhitungkan inflasi dan juga mungkin ada biaya-biaya lain yang sebenarnya harus dihitung. Dan bagaimana sih perhitungan untuk mengelola keuangan bagi pendidikan anak sendiri begitu. Jadi memang cara lainnya, cara idealnya adalah tidak menjadikan pembiayaan baik itu entah dari utang dari mana sebagai solusi utamanya ya. Jadi memang bagaimanapun juga yang paling ideal dilakukan adalah perencanaan dulu. Mau itu berapa lama anaknya baru masuk kuliah, mungkin let's say kayak 3 tahun lagi, 2 tahun lagi, 1 tahun lagi, masih ada waktu untuk mempersiapkan di situ ya. Jadi sebisa mungkin tidak pakai utang ya itu lebih baik, itu akan jauh lebih baik ya. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu sekarang kita pakai benchmark dulu deh. Sekarang berapa biaya uang pangkal dan lain-lain yang harus dibayarkan kalau anak itu kuliah di kampus A ini sekarang ini. Lalu kita hitung berapa tahun ke depan dengan asumsi inflasi, kita pakai yang lebih gede aja, mungkin 10-15% di situ ya. Asumsinya kan pasti akan kelihatan bengkak banget nih 3 tahun kemudian dengan harga. Tapi dengan kita punya kita udah netapin mindset nih bakal segini nanti bakal jadinya, otomatis kita akan sedia lebih. Betul. Di situ. Dan sehingga berjalannya waktu, ternyata kurang. Misalnya kita nggak ada, susah lah untuk kita mengalokasikan uang sekian untuk biaya pendidikan demi mencapai uang segini. Kalau memang ada aset yang bisa dilikuidasi dulu atau dijual dulu untuk sementara waktu gitu ya, karena ini mengingat pendidikan anak ini menurut saya pengeluaran wajib ya. Oke. Ya di sini ya, ya nggak ada salahnya. Ya, mungkin dia punya punya aset properti nggak dipakai, atau mungkin aset mobil ya untuk tambah-tambah modal kuliah anak ya, why not gitu ya. Yang penting bisa ini dulu, as long as bukan aset yang benar-benar dia pakai buat kebutuhan sehari-hari ya. Kalau untuk yang seperti itu malah bisa menurunkan kualitas hidup gitu ya.